Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan komponen pasif elektronika. Komponen pasif elektronika adalah elemen dasar dalam rangkaian elektronik yang tidak menghasilkan sinyal tetapi mempengaruhi aliran arus atau tekanan. Yang pertama, resistor adalah komponen pasif yang dirancang untuk membatasi arus listrik dalam suatu rangkaian elektronik. Resistor dibuat dengan bahan karbon, logam tipis, atau film tipis. Resistor biasanya memiliki nilai resistansi yang ditentukan diukur dalam ohm. Resistor digunakan untuk berbagai macam aplikasi seperti pembagi tegangan, filter, pengatur arus, dan sensor. Jenis-jenis resistor yang pertama yaitu resistor karbon, merupakan jenis yang paling umum dan murah, dibuat dari campuran karbon dan bahan pengikat, memiliki toleransi yang rendah. Yang kedua, resistor film metal, memiliki toleransi yang lebih baik dan koefisien temperatur yang rendah. Yang ketiga, resistor kawat, terbuat dari kawat yang dililit pada inti keramik, memiliki toleransi yang tinggi. Yang keempat, resistor variabel, memiliki nilai resistansi yang dapat diubah secara manual. Kapasitor sendiri memiliki pengertian komponen pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Fungsi kapasitor digunakan dalam berbagai aplikasi elektronik seperti filter, pengatur tegangan, dan penyimpan energi. Gambar kapasitor. Cara kerja kapasitor. Kapasitor menyimpan energi dengan mengumpulkan muatan listrik pada pelat-pelatnya, dipisahkan oleh bahan elektrik. Jenis-jenis kapasitor. Yang pertama, kapasitor keramik, terbuat dari bahan keramik yang memiliki ukuran yang kecil. Mereka biasanya digunakan dalam sirkuit frekuensi tinggi. Yang kedua, kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit memiliki nilai kapasitansi yang tinggi dan biasanya digunakan dalam aplikasi DC. Yang ketiga, kapasitor film, terbuat dari bahan film tipis dan memiliki tahan terhadap suhu dan kelembapan yang baik. Yang keempat, kapasitor variabel. Kapasitor variabel memiliki kapasitansi yang dapat diubah secara manual dan sering digunakan dalam tuning sirkuit radio. Yang ketiga itu induktor, adalah komponen pasif yang menyimpan energi dalam medan magnet. Induktor terbuat dari kumparan kawat yang dililit pada inti magnetis. Induktor memiliki sifat induktansi yang diukur dalam satuan Henry atau satuannya H. Induktansi adalah kemampuan induktor untuk menentang perubahan arus listrik. Jenis-jenis induktor. Yang pertama, induktor inti ferit, menggunakan inti ferit untuk meningkatkan induktansi dan mengurangi kerugian. Yang kedua, induktor inti udara. Induktor inti udara menggunakan udara sebagai inti dengan menghasilkan induktansi lebih rendah tetapi kerugian lebih sedikit. Yang ketiga, induktor inti variabel, memiliki inti yang dapat disesuaikan untuk mengubah induktansi. Transformator adalah komponen pasif yang mengubah tegangan dan arus bolak-balik atau AC tanpa mengubah frekuensi. Transformator menggunakan induksi elektromagnetik untuk mentransfer daya listrik antara dua atau lebih sirkuit. Komponen utama transformator adalah kumparan primer dan sekunder yang dililit pada inti ferromagnetik. Ketika arus mengalir melalui kumparan primer, medan magnet dihasilkan untuk menginduksi arus pada kumparan sekunder. Rasio jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder menentukan rasio dengan tegangan dan arus yang diubah. Kurang lebih seperti gambar yang di kanan ini. Lanjut, termistor. Pengertian termistor sendiri adalah resistor yang tahannya bervariasi sesuai dengan suhu. Cara kerja termistor memiliki koefisien
suhu yang tinggi yang menyebabkan perubahan tahanan dan signifikan seiring perubahan suhu. Aplikasi termistor banyak digunakan dalam aplikasi penginderaan suhu seperti sensor suhu dan peralatan elektronik. Varistor adalah komponen pasif yang dirancang untuk melindungi rangkaian elektronik dari tegangan lebih. Varistor terbuat dari bahan semikonduktor dengan karakteristik hambatan yang tidak linear. Pada tegangan rendah, varistor memiliki hambatan tinggi, namun saat tegangan melebihi nilai tertentu, hambatannya akan turun drastis. Hal ini memungkinkan varistor untuk menyerap energi yang berlebihan dari sumber tegangan yang lebih. Seperti melindungi, varistor memiliki peralatan elektronik konsumen, sistem tenaga, dan rangkaian kontrol industri. Variator umumnya memiliki sifat yang tahan lama dan dapat digunakan berulang kali untuk melindungi rangkaian dari lonjakan tegangan yang berbahaya. Dioda merupakan komponen elektronik yang dapat memungkinkan arus mengalir dalam satu arah. Dioda memiliki simbol seperti panah yang menunjukkan arah arus. Jenis-jenis dioda, yang pertama dioda penyearah. Dioda penyearah digunakan untuk mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Yang kedua, dioda Zener memiliki tegangan breakdown yang ditentukan dan digunakan sebagai regulator tegangan. Yang ketiga, dioda Schottky memiliki tegangan forward yang lebih rendah dan waktu switching yang lebih cepat dibandingkan dengan dioda penyearah konvensional. Yang keempat, dioda LED memancarkan cahaya ketika arus mengalir melaluinya. LED memiliki warna yang beragam. Sifat-sifat komponen pasif. Yang pertama, nilai resistansi. Nilai resistansi menyatakan kemampuan komponen untuk menghalangi arus listrik. Resistor memiliki nilai resistansi yang tetap. Kapasitansi menunjukkan kemampuan komponen untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor memiliki nilai kapasitas yang tetap. Induktansi mengukur kemampuan komponen untuk melawan perubahan arus listrik. Induktor memiliki nilai induktansi yang tetap. Frekuensi operasi menentukan rentang frekuensi di mana komponen pasif berfungsi dengan baik. Aplikasi pasif, yang pertama filter, resistor, kapasitor, dan induktor dapat digunakan untuk membuat filter untuk menghalangi frekuensi tertentu dari sinyal. Yang kedua, penguat. Komponen pasif dapat digunakan untuk memodifikasi tegangan dan arus dalam sirkuit, termasuk penguat sinyal. Yang ketiga, penghasil osilasi. Komponen pasif dapat digunakan untuk membuat osilator yang menghasilkan sinyal dan frekuensi tertentu. Yang keempat, pembatas arus. Resistor dapat digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir melalui sirkuit. Kesimpulan dari yang saya jelaskan adalah semua elektronik itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sekian, semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.